Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ahwansyah akan mempresentasikan mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu pusat pertumbuhan utama yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami perkembangan yang cukup pesat selama hampir 2 dekade terakhir, yang ditandai oleh perluasan kawasan permukiman, meningkatnya kegiatan perdagangan, meningkatnya kegiatan jasa, serta berkembangnya pusat-pusat aktivitas baru. Kemudian perubahan tata guna lahan yang cepat memicu dinamika sosial ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan seperti alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan meningkatnya beban infrastruktur kota. Sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Bandung menghadapi tantangan terkait keterbatasan ruang, peningkatan kebutuhan, dan tekanan atas munculnya kawasan dengan intensitas kegiatan yang tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang. Kota Bandung dengan dinamika urban yang tinggi membutuhkan kajian identifikasi guna lahan untuk mengetahui karakteristik aktual penggunaan ruang, serta potensi konflik pemanfaatan ruang yang terjadi. Melalui kajian ini, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan mampu merumuskan strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih sesuai, dengan meningkatkan keterpaduan antar fungsi kawasan, serta mendorong terciptanya kota yang lebih layak huni, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi yang tepat terkait karakteristik guna lahan dan kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung. Informasi ini penting sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan kota, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk sasaran dari identifikasi ini, yaitu karakteristik penggunaan lahan, pola kegiatan masyarakat, faktor perubahan tata guna lahan, serta nanti akan diakhiri dengan rekomendasi perencanaan yang tepat bagi Kota Bandung. Lokasi penelitian berada di Kota Bandung dengan wilayah pengembangan yaitu Cekungan Bandung. Wilayah pengembangan ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 6 wilayah pengembangan, antara lain wilayah pengembangan Bodebek Punjur, Purwasuka, Ciayu Majakuning, Sukabumi dan sekitarnya, Priangan Timur Pangandaran, serta yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Cekungan Bandung. Berikut ini merupakan citra satelit Kota Bandung. Dapat dilihat bahwa Kota Bandung memiliki penggunaan lahan yang kompleks. Penggunaan lahan di Kota Bandung memiliki berbagai macam penggunaan seperti pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, dan sebagainya. Berikut ini peta rupa bumi Indonesia bagian Kota Bandung. Dapat dilihat pada peta bahwa Bandung memiliki struktur geologis yang cukup kompleks dengan berbagai macam bentuk struktur yang dapat dilihat pada peta berikut ini. Pola guna lahan Kota Bandung. Berdasarkan interpretasi peta penggunaan lahan, citra satelit Kota Bandung menunjukkan pola guna lahan yang cukup beragam, namun memiliki kecenderungan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah permukiman. Permukiman mendominasi di wilayah Kiara Condong, Cicendo, Antapani dengan luasan sekitar kurang lebih 48% dari luas wilayah. Karakteristiknya yaitu kepadatan tinggi pada area pusat kota, pertumbuhan permukiman baru yang cenderung lebih banyak ke arah timur dan selatan, serta munculnya permukiman informal di sekitar bantaran Sungai Cikapundung. Kemudian yang kedua, perdagangan dan jasa. Koridor perdagangan memiliki konsentrasi utama, antara lain di Jalan Asia Afrika Braga, Jalan Ahmad Yani, Jalan Setiabudi Lembang, serta adanya kawasan perdagangan modern di sekitar alun-alun Bandung, Dago Riau, dan Teras Cihampelas.
Aktivitas ini didominasi oleh sektor UMKM, bisnis retail, kuliner, dan wisata. Kemudian yang ketiga, sektor industri. Sekitar 8% dari total wilayah Kota Bandung. Sektor industri terkonsentrasi di wilayah Gede Bage, Rancasari, dan Batu Nunggal. Sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah seperti tekstil, konveksi, makanan, minuman, dan kerajinan. Yang keempat, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau secara publik yang signifikan berada di Taman Balai Kota, Taman Maluku, Taman Lansia. Namun, proporsi masih jauh di bawah ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan idealnya 30% dari luas kota. Sedangkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bandung hanya sekitar 13%. Akibatnya banyak area hijau terfragmentasi oleh pembangunan. Selanjutnya, fasilitas pendidikan dan pemerintahan. Sekitar 9% dari total wilayah luas Kota Bandung. Fasilitas pendidikan dan pemerintahan terkonsentrasi di daerah Sivitas Akademika Dago ITB, di Pati Ukur, Universitas Padjadjaran, Cibiru, dan kampus-kampus yang lainnya. Sedangkan fasilitas pemerintahan terkumpul di pusat kota, yaitu di Balai Kota dan Gedung Sate. Selanjutnya, pola kegiatan masyarakat yang ada di Kota Bandung. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Sentra kuliner dan pariwisata menjadi magnet wisatawan di daerah Dago Atas, Ponclot, dan Setiabudi. Aktivitas perdagangan kecil dan bahkan hampir menengah sangat dominan, terutama di UMKM fashion dan kuliner. Yang kedua, kegiatan sosial. Kegiatan sosial di Kota Bandung memiliki ruang publik yang aktif, seperti di alun-alun Kota Bandung, Taman Film, dan Taman Vanda. Kegiatan komunitas dan olahraga banyak terlihat di akhir pekan. Banyaknya masyarakat yang beraktivitas di sekitar tempat ini. Yang ketiga, kegiatan mobilitas. Pola mobilitas menunjukkan kepadatan yang cukup besar pada titik-titik tertentu, seperti Simpang Dago, Pasteur, Buah Batu, dan Soekarno-Hatta. Moda transportasi yang dominan yaitu kendaraan pribadi, angkutan perkotaan, dan didukung dengan penggunaan sepeda yang meningkat di beberapa koridor. Perubahan tata guna lahan memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, kemudian adanya aktivitas ekonomi dan pariwisata yang meningkat, tekanan pembangunan hunian dan komersil, serta adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan, ruang, dan regulasi yang mengatur. Identifikasi permasalahan yang ada di Kota Bandung, yaitu yang pertama adanya ketidakseimbangan penggunaan lahan, baik dari sektor pertanian, permukiman, industri, dan sebagainya. Selanjutnya ada urban sprawl di kawasan Kota Bandung, kemacetan dan overcapacity di beberapa ruas jalan, serta adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan adanya permasalahan-permasalahan yang menimbulkan permasalahan lain secara berantai di Kota Bandung. Rekomendasi perencanaan yang dilakukan di Kota Bandung. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi RT/RW dan RDTR. Yang kedua, dilakukannya optimalisasi ruang publik dan ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang pertumbuhan kota. Yang ketiga, pengembangan moda transportasi secara massal dan terpadu untuk mengurangi kemacetan yang ada di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Yang keempat, adanya pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi lahan. Terakhir, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan ruang kota. Hal ini ditujukan agar pengelolaan kota dan perencanaan kota di Kota Bandung lebih optimal. Pola transformasi Kota Bandung.
Transformasi ruang kota Bandung sangat dinamis akibat pertumbuhan penduduk, ekspansi ekonomi, dan tekanan pembangunan. Tahapan pola perubahannya yaitu antara lain yang pertama, penetrasi. Masuknya fungsi baru atau aktivitas baru ke dalam suatu kawasan yang sebelumnya memiliki fungsi lama yang berbeda. Contohnya yang ada di kota Bandung yaitu Koridor Dago Riau yang semula adalah kawasan permukiman elit berubah dengan munculnya butik, kafe, restoran, dan outlet factory lainnya. Hal ini merupakan penetrasi fungsi perdagangan ke kawasan hunian. Contohnya lagi yaitu penetrasi pembangunan apartemen yang berada di wilayah Cijendo, Sukajadi, dan Ciumbuleuit. Munculnya apartemen ini menembus wilayah permukiman tapak sehingga terjadinya alih fungsi lahan. Yang kedua adalah invasi. Invasi ini, fungsi baru mulai berkembang lebih masif dan mengambil alih ruang yang semakin besar. Sebagai contoh, invasi perdagangan dan jasa di pusat kota Bandung. Beberapa tempat seperti di Jalan Asia Afrika, Braga, dan Dalam Kaum awalnya merupakan campuran hunian dan toko yang berubah menjadi zona komersil murni. Bangunan toko lama berubah menjadi toko modern. Contoh lain yaitu pertumbuhan restoran dan kafe secara besar-besaran di sepanjang Jalan Setiabudi menuju Lembang, menjadikan kawasan ini menjadi kawasan wisata makan. Yang ketiga adalah dominasi. Fungsi baru menjadi fungsi utama dan menggeser fungsi lama. Di kota Bandung, dominasi perdagangan di Koridor Dago Riau sebagai contoh. Hunian lama hanya tersisa sedikit, dan fungsi komersial mendominasi sehingga kawasan berubah menjadi zona wisata belanja. Beberapa contoh lain, di kawasan komersil pusat kota, permukiman hampir tidak ada lagi di sana. Sedangkan fungsi dominannya berupa retail yang besar, perbankan, hotel, heritage tourisme, dan lain-lain. Di wilayah utara kota Bandung, didominasi oleh sektor pendidikan. Dengan adanya Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, dan perguruan tinggi lainnya, menjadi pusat pendidikan di kota Bandung, dengan model hunian yang berubah menjadi kos-kosan, hotel, dan guest house. Yang keempat yaitu suksesi. Pergantian fungsi kawasan secara total, di mana fungsi baru menggantikan fungsi lama secara sepenuhnya. Sebagai contoh, suksesi di ruang kota di Bandung, yaitu permukiman menjadi komersil modern. Banyaknya rumah bersejarah di daerah Braga, Riau, dan Dago berubah menjadi kafe, toko fashion, dan tempat hiburan. Suksesi besar-besaran terjadi dari lahan kosong menjadi apartemen dan perkantoran. Sebagai contoh, di Kiara Condong, bekas pabrik tekstil berubah menjadi apartemen, perkantoran, dan pusat perdagangan kecil. Sedangkan di daerah Gede Bage, Buah Batu, dan Antapani mengalami suksesi dari lahan terbuka menjadi kawasan hunian padat dan fungsi yang campuran. Kota Bandung memiliki struktur ruang yang berkembang cepat, namun menghadapi tekanan pada ketersediaan lahan, kualitas lingkungan, serta kapasitas infrastruktur mobilitas. Pemanfaatan ruang cenderung padat di pusat kota dan melebar ke periferi dengan aktivitas perdagangan jasa sebagai sektor yang dominan. Upaya penataan ruang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bandung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.